Apakah ketika mulai usaha sudah menggunakan uang sendiri? Iya ya. Pertamanya emang uang sendiri, man. Maksudnya memang nggak ada bantuan dari orang tua lah. Cuman tadi kurangnya kan saya barang-barang kan ngutang sama sales, sama usaha sepatu yang punya toko, yang punya pabrik lah. Omset ketika mulai usaha awal itu berapa? Omset pertama mulai usaha itu satu hari dapat 350 satu hari. Nah, untuk pemasarannya sendiri gimana, Mas? Pemasarannya ya sebenarnya nggak pakai pemasaran, yang namanya udah toko kan tinggal kita buka toko aja ya kan, tinggal nunggu pembeli aja. Beda sama jualan online kan. Kalau offline itu, kalau online kan harus punya trik marketing, punya trik memasarkan barang kan. Kalau offline kan enggak, cuma kita harus ramah aja. Kalau ada pembeli masuk, kita harus ramah aja sama orang. Untuk sasaran usahanya Mas sendiri gimana, Mas? Apa Mas pelajar atau siapa? Iya, sasaran utamanya ya anak sekolahan ya. Soalnya kan barang-barangnya standar. Saya jualannya itu barang-barangnya standar. Maksudnya bukan barang-barang yang mahal ya. Jadi barang yang dapat dijangkau pembeli dari kalangan bawah. Dan saya cari target itu nggak di perkotaan. Maksudnya kayak di jalan-jalan kecil ya, tapi jalan utama gitu ya. Nggak di perkotaan. Kalau di perkotaan kan targetnya kan mahal. Jadi beda lah kalau kayak di jalan-jalan pelosok itu. Untuk tantangan sendiri ketika memulai usaha itu seperti apa, Mas? Tantangannya ya saingan lah. Saingan sekitar. Soalnya kan kalau kita kalah barangnya ya kalah kan omset kita. Cuma yang namanya rezeki nggak ketukar sih. Ya intinya modal nekat aja. Kita harus yakin, jangan pernah menyerah. Jangan pernah pesimis. Harus optimis terus. Untuk usaha ini belajar dari mana, Mas? Pertamanya itu kan saya kerja ya. Kerja itu setengah belajar sebenarnya, cuman dibayarnya itu secara cuma-cuma. Terus setelah kerja saya ada 3 bulan udah paham gini-gini caranya, udah tahu ngambil barang di mana, baru saya berhenti dan saya pulang ya, jual kendaraan saya buat modal dan sisanya ngutang sama yang punya pabrik sepatu itu aja. Terus 1 tahun itu memang gagal sih. Dalam 1 tahun itu memang gagal. Mengalami kerugian sekitar 50 juta setahun pertama itu. Ya karena modal yakin aja lah, nekat. Ya alhamdulillah semuanya kebayar, hutang-hutang tadi yang itu kebayar semua. Ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun dalam pandemi tetap jalan. Malah barang nambah-nambah aja. Maksudnya di dalam banyak orang kesulitan, saya santai-santai aja, masih bisa membantu orang tua, masih bisa beliin sesuatu buat orang tua walaupun dalam pandemi. Sekarang sudah memiliki, sebelumnya apakah sudah punya karyawan atau
Ya kalau setahun pertama itu nggak pakai karyawan ya, sendiri. Tapi setelah udah mulai jalan baru pakai karyawan. Kira-kira berapa maksimal karyawannya? Saya paling 3 ya. Tapi setelah pandemi 1. Pandemi pakai 1. Terus kan jatuh bangunnya kan agak sulit ya Mas. Gimana tetap bertahan dari usaha yang tetap sama? Ya biar tetap bertahan tuh sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Kalau dalam masa kayak gini orang jualan itu pasti banyak godaan, mau menyerah karena sulit kan. Ya, kita harus yakin aja, jangan pernah menyerah. Yakin bahwa kita bisa gitu loh. Ini cuma sementara kayak gini. Seperti ini cuma sementara ya. Cuman jalan kita untuk menuju sukses harus ada seperti ini. Nah, itu yang membuat kita selalu tegar dan yakin. Banyak yang di luar sana ketika mulai usaha malah sebelum belum sukses malah ganti usaha. Itu gimana? Ya kalau menurut saya pribadi sih, kalau gonta-ganti usaha itu tambah sulit lagi untuk sukses. Tambah lama kalau nggak fokus. Karena kita kalau ganti-ganti baru lagi, buka usaha lagi baru, itu mulai dari nol lagi. Kecuali yang pertama jangan dilepas, buka lagi itu bisa. Kalau yang pertama dilepas terus buka usaha lagi, maksudnya di bidang lain, itu mulai dari nol lagi. Malah tambah susah. Kalau kita fokus yang di pertama itu jangan pernah dilepas. Kalau mau buka yang usaha lagi, ya maksudnya beda apa? Beda jalur lah, semuanya dari fashion mau ke kuliner gitu. Nah itu nggak apa-apa, asalkan yang fashion yang pertama tadi jangan dilepas. Kalau yang pertama tadi dilepas terus mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Ya yang namanya rezeki kan nggak ketukar ya. Mau usaha apa jalannya di bidangnya ada aja jalannya. Yang penting jangan pernah nyerah lah. Yang namanya usaha itu pasti banyak saingan, pasti banyak kesulitan. Nggak mungkin orang usaha itu langsung lancar, langsung banyak pembeli, nggak mungkin kecuali pakai dukun. Kalau secara sehat nggak mungkin nggak punya masalah, nggak mungkin terus lancar. Dalam 1 tahun, 2 tahun itu pasti ada kesulitannya. Pasti ada tantangannya, mau menyerah, mau apa gitu. Banyak hal ya. Karena orang sukses itu nggak mungkin instan. Semuanya orang sukses itu berproses semua. Nah, prosesnya itu tergantung kemampuan kita. Ya, untuk kunci sukses dari Mas? Ya kalau untuk saya sendiri kan ya tadi itu nggak pernah menyerah. Nggak pernah menyerah. Kalau kita punya pikiran mau menyerah, wah udahlah kita ini aja, cari yang kerja lain aja. Wah itu udah, itu selesai itu. Udah nggak punya harapan untuk sukses, udah selesai. Tapi kalau kita bertahan, kita pertahanin apa yang kita cita-citakan, apa yang kita sudah ada, walaupun cobaan, kesulitan atau apa, itu jangan pernah menyerah. Itu anggap aja itu jalan, waktu kita berjalan kena lubang, anggap aja seperti itu. Yang namanya perjalanan kan nggak pernah mulus, apalagi mau jadi sukses. Jadi harus fokus dan jangan pernah menyerah. Itu aja sih kalau orang usaha itu. Kuncinya cuma itu aja. Jangan pernah menyerah. Kerja keras itu pasti. Saya Mas dari jam 3, maksudnya dari awal subuh lah, itu sampai jam 10 nggak tidur. Nggak pernah tidur saya. Kenapa? Ya kan subuh bangun. Sebelum subuh kan kadang sholat malam. Terus sampai pagi aku ya habis sholat subuh ya kayak baca-baca ngaji atau apa, atau olahraga kadang-kadang kan. Yang penting jangan tidur pagi aja. Dari mulai subuh nggak pernah tidur saya. Sampai buka toko, sampai tutup.